pembinaan kurang. Jadi di antara mereka ada juga yang kembali lagi ke agama asal gitu. Karena tidak ada yang bina mereka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita sekarang dalam perjalanan menuju desa Kranji Paidang, Dusun Oto Basah di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, di mana di sana itu banyak keluarga-keluarga mualaf. Dan dari sebenarnya ya banyak di sana itu titik-titik kampung mualaf tuh banyak gitu. Jadi kalau cerita mualaf ini sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu mau pindah masuk dalam agama Islam. Faktor terbanyak itu kalau yang perempuan itu rata-rata karena pernikahan. Nikah dengan orang Islam, laki-lakinya mereka masuk Islam. Walaupun beberapa di antaranya itu orang tua ada yang nggak setuju awalnya, tapi karena melihat akhlaknya setelah masuk Islam, kemudian pakaiannya, budi pekertinya itu lebih baik gitu, akhirnya mereka orang tua yang tadinya nggak senang malah jadi senang gitu. Bahkan ada anak-anaknya yang lain juga ikut gitu, atau keponakan-keponakan yang lain juga ikut gitu. Itu untuk yang perempuan. Ada juga karena pendidikan. Jadi ada anak-anak yang memang kalau di kampung itu kan susah pendidikan kan. Yes. SD oke, tapi untuk yang lanjutannya nah gitu. Kadang mereka nyerahkan ke pondok-pondok pesantren gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi mereka masuk Islam karena pendidikan gitu. Dan sebagian besar juga waktu itu yang kita Islamkan mereka ikut belajar di pondok kita gitu. Kemudian ada juga yang karena memang kemauannya gitu, mau masuk Islam. Ya udah SMA ingin masuk Islam gitu. Dengan adanya benturan-benturan, orang benturkan Islam dengan terorisme, Islam dengan kejelekan-kejelekan yang ada di media itu, mereka penasaran gitu, benar nggak sih Islam kayak gitu? Akhirnya mereka cari gitu kebenarannya. Nah, tatkala mereka udah bersentuhan dengan Islam, mereka tahu ternyata Islam nggak seperti itu. Akhirnya masuk Islam. Dan banyak ada beberapa gitu ustadz-ustadz daya yang udah besar gitu, udah SMA baru masuk Islam. Nah, bahkan ada juga diantaranya yang di desa-desa itu pernah kita ajukan gitu. Bukan kita ajukan lagi gitu, kita minta duit dana ke kedutaan Arab Saudi untuk menyekolahkan mereka gitu ke pondok-pondok pesantren, anak-anak mereka itu ke pondok-pondok pesantren di Jawa gitu. Kita kirim ada belasan orang ya, seperti itu ya mereka. Jadi memang mengislamkan orang itu lebih mudah, cuman pembinaannya aja yang kurang ya, pembinaan yang kurang. Jadi karena pembinaan kurang, dan salah satu tujuan kita itu ke sana untuk membina gitu. Nah, pembinaan kurang, jadi di antara mereka ada juga yang kembali lagi ke agama asal gitu. Karena tidak ada yang bina mereka gitu. Bahkan ada santri kita yang kita kirim ke pondok pesantren di Jawa gitu kan. Udah hafal 2 juz, ada 3 juz. Tatkala mereka kembali lagi ke habitatnya pas liburan, kan libur pondoknya lama gitu. Tidak kembali lagi murtad gitu. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita pikirkan bersama gitu. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita itu di sana perlu bimbingan gitu. Ya, perlu bimbingan. Dan di Kabupaten Landak tuh banyak sekali titik-titik mualaf yang memang perlu bantuan kita, khususnya bantuan pendidikan lah, ya, taklim. Kemudian di antara mereka juga banyak yang memang kekurangan gitu, ekonomi. Kalau kita lihat dari pakaian mereka, subhanallah ya, kita bukan mau merendahkan mereka, itu memang kurang benar gitu. Ya mudah-mudahan dengan bantuan yang kita bawa ini ya sedikit banyaknya dapat berkah dan mereka termotivasi untuk memperdalam Islam. Mungkin dari saya sekian, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.